kasih Bapak Ibu kasih Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan Yesus untuk kita semua. Pagi hari ini kita boleh di tempat ini memuji, menyembah, berjumpa dengan Allah yang kudus, Allah yang ajaib. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Dia memberkati kita dengan kelahirannya. Dia Allah yang setia di atas kayu salib, menyelesaikan karya salibnya. Dia sungguh Allah yang baik. Dia tidak saja mati, tapi dia bangkit, membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Dan saat ini, di hari Jumat yang lalu, Tuhan Yesus menyatakan kebaikannya lebih lagi. Dia tidak saja lahir, mati, dan bangkit, tapi dia naik ke surga, membuktikan, menunjukkan bahwa dia Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, sehingga pernyataan Allah sempurna di dalam hidup kita. Dia Allah Immanuel, dia Allah yang menyediakan Yehova Jireh bagi setiap kita. Dia Allah Yehova Rafa, dia Allah yang menyembuhkan bagi setiap kita. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia selalu ada bersama kita, menuntun kita, menggandeng kita, memelihara hidup kita, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dicurahkan memerintah dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir dan takut, karena dia tidak lagi dibatasi ruang dan waktu, tetapi dia Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Mari dengan waktu yang singkat kita berikan hati kita, penyembahan kita, pujian kita, pengagungan kita kepada Allah yang hidup. Kita mau satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau senantiasa baik dalam hidup kita. Engkau yang menyatakan kasih-Nya, kebaikan-Mu. Engkau datang ke dunia untuk setiap kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami berharga di mata-Mu. Engkau menjadi sama seperti kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Terima kasih Engkau membuktikan kasih setia-Mu. Engkau tidak meninggalkan salib. Engkau tetap setia. Engkau menyelesaikan sampai selesai. Dengan segala penderitaan, mahkota duri, lambung yang tertikam, dicambuk, bilur yang berdarah, supaya kami memperoleh keselamatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu dengan kebangkitan-Mu, membuktikan Kau sungguh-sungguh Allah yang hidup. Tidak ada Allah seperti Engkau. Dan saat ini di hari Jumat yang lalu, Engkau lebih menyatakan lagi kebaikan-Mu yang ajaib. Engkau naik ke surga untuk setiap kami, supaya kami mendapat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami, selama hidup kami, selama kami bernafas. Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau sungguh Allah yang maha kuasa Tuhan. Terima kasih buat karya-karya-Mu yang ajaib, buat karya-karya-Mu yang luar biasa. Semuanya Kau tunjukkan, Kau berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar, tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama di waktu yang singkat, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan, memuliakan, menyanjung satu-satunya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus kuasai kami sepenuhnya, kuasai hati pikiran kami. Kami rindu menyembah, memuji Engkau, masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Mata kami mau tertuju pada-Mu saja Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan dalam hidup kami, dekat erat kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan sama-sama. Mata kami tertuju pada-Mu. Amin. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekatmu
tetap memandang-Mu. Kau penolong kami, Kau perisai kami, Kau kekuatan kami, Kau jalan bagi kami, Kau sumber dari sejahtera kami. Kami mau katakan, kami pilih untuk tetap percaya. Pilih untuk tetap percaya. Kami pilih untuk tetap sembah Kau Tuhan. Apapun yang terjadi, Kau adalah penolong kami. Kau pernah menolongku. Kau punya seribu cara. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Dan Kau berikan anugerah-Mu limpah bagi kami. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seluruh hidup kami. Semasa kami bernafas, anugerah-Mu limpahkan. Haleluya. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Kami terima anugerah Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada Tuhan yang lain lagi. Semua boleh pergi, tapi tangannya Tuhan Yesus. Jadi terima Tuhan, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam lebih sungguh kita katakan, anugerah-Mu jadi perisaiku. Ini iman kami. Kami mengucap syukur. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu menjadi perisai kami, penolong kami. Anugerah-Mu lebih dari cukup. Yang lain boleh pergi, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang ke surga untuk setiap kami, menyertai kami, memegang tangan kami, memelihara kami, memberkati kami, menyembuhkan kami. Anugerah-Mu untuk seumur hidup.
Engkaulah perisai kami, Engkaulah yang kami sembah. Haleluya. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidup. Semua boleh pergi. Satu hal yang pasti, Yesus Tuhan Allah dan Immanuel, Dia naik ke surga untuk menyertai kita, untuk memberikan tempat di surga, memberikan kasih-Nya, memberkati setiap kita. Anugerah-Mu seumur kami. Haleluya. Kami terima anugerah Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu seumur hidup kami. Anugerah-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan. Adakah yang lain lagi terima anugerah Tuhan? Anugerah-Mu lebih dari cukup. Anugerah yang berkesan di atas kayu salib, Kau memberikan diri untuk kami. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Amin, haleluya. Terjadi dalam hidupku, terjadi dalam hidup kami Tuhan, terjadi dalam hidupku. Haleluya. Kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih segala apapun yang Kau lakukan. Sungguh sangat memberkati kami. Engkau lahir untuk kami, Engkau mati untuk kami, Engkau bangkit untuk kami, dan Kau naik ke surga untuk kami. Terima kasih Tuhan, Kau mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan, sorak-sorai. Dia yang baik, Dia yang sungguh baik. Dialah Tuhan kita Yesus. Kebaikan yang dicurahkan bagi setiap kita. Kebaikannya limpah di kita. Tangan-tangan bersama. Di hadapan kebenaran-Mu, ku datang menyembah, membawa hatiku
kita akan terima firman Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita mau katakan, Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah, kami siap mendengar firman-Mu yang kudus, menerima firman-Mu yang kudus, dan kami siap Kau mampukan untuk melakukan firman-Mu supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau Allah menyertai kami, Engkau Allah Immanuel, Engkau naik ke surga. Engkau menjadi Allah yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur, amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Allah Immanuel, Bapa, ku berterima kasih. Kau Allah yang setia di kayu salib-Mu Tuhan. Kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur, amin. Benar Tuhan, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Allah yang setia, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kita katakan, ku pada hari ini karena Tuhan baik. Kau baik Tuhan, Kau baik, sangat baik. Amin, haleluya. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, lebih sungguh kita mau katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau baik Tuhan, Kau menyertai hidupku selama ini. Immanuel, Bapa, ku berterima kasih. Kau Allah yang setia, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Nah Tuhan dan terang lagi. Kita undang namanya.
Tuhan cara-cara bagi Tuhan Yesus. Besar dan indah kasih Tuhan. Haleluya. Seperti pujian yang baru kami sampaikan, hati kami penuh dengan ucapan syukur, mengingat akan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami, selalu baru setiap pagi. Penyertaan-Mu yang sempurna, pemeliharaanmu yang sungguh luar biasa Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Setiap kami umat-umat-Mu datang di rumah Tuhan, kami sampaikan pujian sorak-sorai kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, sesuai dengan janji firman-Mu yang berkata, 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami memberi kesempatan untuk Tuhan berkata-kata, memberikan nasihat, bimbingan, tuntun lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Bila dengan hati yang lembut, hati yang rendah, hati yang haus, kami boleh duduk diam menerima pesan kebenaran firman, hingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami, menjadikan kami umat-umat Tuhan yang semakin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali saudara. Shalom, ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah semakin indah di dalam kesesakan. Sekali lagi, semakin indah di dalam kesesakan. Kesulitan atau kesesakan di dalam kehidupan itu pasti dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, kita juga mengalami yang namanya kesulitan, tantangan, masalah, kita juga mengalami. Karena Alkitab juga tidak pernah berjanji kalau jadi umat Tuhan tidak mengalami masalah. Tidak ada janji Alkitab seperti itu. Alkitab juga tidak pernah berkata kalau jadi umat Tuhan semuanya pasti selalu berjalan dengan baik dan lancar. Tidak pernah Alkitab berkata seperti itu. Kalau saudara baca ayat-ayat di Alkitab, ada banyak Alkitab berkata tentang kesengsaraan, kesulitan, masalah, pergumulan, tantangan dalam kehidupan yang harus dialami, yang harus dijalani, yang harus dihadapi, yang harus dilewati. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika masalah, kesesakan, kesulitan terjadi, bagaimanakah respon kita? Bagaimanakah tanggapan kita? Karena respon atau tanggapan kita terhadap masalah, kesesakan, kesulitan yang terjadi akan menentukan apakah masalah akan membawa hidup kita menjadi semakin indah di hadapan Tuhan, atau masalah membuat hidup kita hancur dan binasa. Pilihan ada pada kita. Ya, sekali lagi, semua orang alami masalah, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Karena memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau jadi umat Tuhan itu semua selalu lancar. Tidak ada janji Tuhan seperti itu. Tetapi sekarang yang penting, bagaimana sikap, respon, tanggapan, reaksi kita ketika masalah, kesesakan, tantangan terjadi dalam hidup kita. Respon, sikap, tanggapan kita akan menentukan apakah masalah membuat hidup kita menjadi semakin indah di hadapan Tuhan, atau masalah menghancurkan hidup kita. Nah, karena itu pada pagi hari ini judul perenungan firman Tuhan adalah semakin
indah di dalam kesesakan. Artinya, hidup yang semakin indah di hadapan Tuhan ketika mengalami kesesakan atau kesulitan. Kita akan buka 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus pada pasal yang pertama di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, Bapak sudah bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun mungkin menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. 1 Petrus pertama ayat 6 mulai. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sampai situ dulu, jangan ditutup. Dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kita harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Berbagai pencobaan ini bicara tentang ada masalah, ada kesulitan, sedang mengalami kesesakan, tantangan dalam kehidupan. Tapi Alkitab berkata bergembiralah. Aneh. Ya, ini kalau secara pemikiran manusia aneh. Orang kalau ada masalah, kesulitan biasanya identik dengan sedih, susah, ya, menangis. Identik seperti itu, karena lagi ada masalah. Tetapi Alkitab justru berkata bergembiralah. Tidak masuk akal, tidak sesuai dengan pemikiran manusia pada umumnya. Mengapa disuruh bergembira? Ayo lihat ayat yang ke-7. Ini akan menjawab mengapa firman Tuhan berkata bergembiralah sekalipun sedang menghadapi masalah atau pencobaan. 7. Maksud semuanya itu ialah maksud semuanya itu bicara tentang maksud atau tujuan dari masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sekali lagi, kemurnian imanmu. Kemurnian iman kita baru terbukti kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kemurnian iman kita belum terbukti. Bisa saja orang berkata, oh aku beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, aku percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ngomong gampang, tapi bukti baru nyata, baru kelihatan kalau ada masalah. Lanjut. Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Ternyata Bapak Saudara, mengapa Alkitab berkata bergembiralah ketika sedang menghadapi masalah, pencobaan, tantangan, kesulitan dalam hidup ini, supaya iman kita teruji, terbukti kualitasnya itu seperti apa. Dan kualitas iman baru kelihatan, baru terbukti kalau umat Tuhan menghadapi masalah, kesesakan. Ya, kelihatan kualitas imannya seberapa. Kualitas imannya bagaimana kalau ada masalah, kesulitan. Nah, kalau kualitas imannya itu bagus, kualitas imannya itu terbukti, teruji, maka dikatakan bagian akhir akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Bukankah ini sesuatu yang dirindukan oleh semua manusia? Wah, dipuji, dihormati, dan juga dimuliakan. Semua orang di dunia ini ngejar ini, mengejar dipuji, dihormati, dimuliakan. Karena mereka mengejar hal-hal seperti itu, kadang-kadang segala cara ditempuh, sampai cara yang tidak benar pun ditempuh. Supaya apa? Bisa dapat pujian, bisa dapat penghormatan, bisa dapat kemuliaan, kedudukan yang tinggi. Cara yang tidak benar pun ditempuh. Karena banyak orang, hampir semua orang merindukan ini, dipuji,
dihormati, dimuliakan, kedudukannya semakin naik dan tinggi. Semua orang merindukan hal itu. Tapi mereka menghalalkan segala cara. Nah, kita umat Tuhan tidak boleh seperti itu. Kalau kita mau dipuji, dihormati, dimuliakan dengan yang benar, maka kita harus gunakan cara yang benar. Cara yang benar bagaimana? Tunjukkan, buktikan kualitas iman yang sungguh benar di hadapan Tuhan. Kualitas iman yang murni, kualitas iman yang teruji. Maka dikatakan kita akan dapat pujian, penghormatan, dan kemuliaan. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kesesakan, kesulitan yang terjadi dalam hidup kita bisa membuat hidup kita semakin indah? Karena seringkali kenyataannya, kalau kita jujur ya, kesulitan, tantangan yang terjadi dalam hidup kita itu seringkali membuat hidup kita semakin terpuruk, semakin membuat hidup kita ini kacau, semakin membuat hidup kita tidak indah di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kesesakan atau kesulitan yang terjadi dalam hidup kita membuat hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Ya, kita akan belajar sama-sama dari satu kisah di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Bapak Ibu beri sekat kitab Kisah Para Rasul pasal 27, karena kita akan membaca ayat-ayat yang ada di Kisah pasal 27 ya. Kisah Para Rasul pasal 27 di ayat yang ke-15 mulai. Judul perikop kapal terkandas 15. Nanti lengkapnya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Saya baca kutip hanya beberapa ayat untuk menyingkat waktu. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Cukup sampai situ. Kasih sekat, nanti dengan cepat kita akan lihat kembali di Kisah pasal 27 pada ayat yang berikutnya. Ini menceritakan perjalanan Rasul Paulus menaiki kapal. Tapi waktu itu Rasul Paulus menaiki kapal bukan sebagai orang yang merdeka. Dia sebagai orang tawanan, tahanan. Mengapa? Karena waktu itu, karena Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus membuat Rasul Paulus ditangkap. Dan ketika hendak diadili, Rasul Paulus berkata, aku ini orang Romawi, aku ini orang Roma. Bagaimana mungkin kamu mengadili aku yang adalah orang Roma? Maka akhirnya ahli Taurat, imam kepala tidak berani mengadili Paulus. Mereka mengirim Paulus ke kota Roma. Ya, nah perjalanan dari tempat Paulus ada di Yerusalem sampai ke kota Roma itu harus melewati laut, menaiki kapal tentunya. Nah ini diceritakan salah satu perjalanan ini ya, naik kapal. Nah ketika naik kapal itu tentu Paulus waktu itu tidak seorang diri. Jumlah penumpang yang ada di kapal, karena kapalnya cukup besar, itu jumlahnya 276 orang. Jadi bukan kapal kecil ya, tapi kapal yang besar. Karena menampung hampir 300 orang. Nah Paulus ada di dalamnya. Dan tentu Paulus dikawal oleh prajurit-prajurit, ya, tentara-tentara yang mengawal Paulus sebagai tahanan untuk dibawa ke kota Roma untuk diadili, untuk dihakimi. Nah di perjalanan itu salah satunya terjadilah peristiwa ini. Mereka naik kapal yang mereka naiki dengan tiba-tiba dihantam oleh angin badai yang sangat besar. Ya, begitu besarnya angin badai itu sampai membuat kapal itu hampir tenggelam. Bahkan cuaca itu gelap. Kalau nggak salah hampir 14 hari matahari nggak kelihatan. Jadi sudah bisa bayangkan ya, kalau kita nggak kelihatan matahari baru 1-2 hari aja kita sudah bingung. Wah,
matahari kok nggak muncul ya? Karena matahari kan biasanya sebuah pertanda dimulainya hari yang baru. Kalau matahari terbit, oh ini hari yang baru. Ya, pagi hari, matahari terbenam, oh ini sore hari. Menjadi penanda kehidupan matahari. Tapi waktu itu karena begitu cuaca sangat buruk waktu itu Saudara ya. Cuaca begitu gelap, petang ya, sehingga matahari tidak kelihatan sinarnya, tertutup oleh awan yang pekat. Bintang-bintang pun tidak kelihatan cahayanya selama kurang lebih 14 hari. Nah, jadi saudara bisa bayangkan ya, situasinya waktu itu bagaimana? Gelap selama sekian belas hari, ditambah lagi ada angin badai yang membuat kapal mereka itu, wah, ya sudah hampir tenggelam. Nah, dalam situasi yang seperti itu dikatakan tadi di ayat yang ke-15 yang sudah kita baca tadi, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15, kapal itu terombang-ambing, ya, terombang-ambing, dipermainkan oleh angin badai yang begitu luar biasa. Dari kisah ini kita bisa belajar, kapal yang dihantam oleh angin badai akhirnya terombang-ambing. Terjemahan lain berkata dihanyutkan oleh gelombang, terhanyut oleh arus gelombang. Bagaimana supaya kesesakan atau kesulitan bisa membuat hidup kita semakin indah? Yang pertama, kalau kita rindu, kesulitan, kesesakan tidak membuat hidup kita hancur, tapi membuat hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Maka yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah jangan terhanyut. Jangan terhanyut. Kapal ini tadi ketika dihantam oleh angin badai terhanyut sudah. Dia benar-benar mengikuti ke arah mana angin badai itu bertiup, dibawa ke utara, dibawa ke selatan, dibawa ke barat, dibawa ke timur. Dia ikut dalam permainan angin badai, terhanyut. Ada banyak umat Tuhan ketika menghadapi masalah kesulitan, mereka terhanyut. Hatinya, hidupnya terhanyut oleh masalah yang mereka hadapi. Dan akhirnya mereka menjadi umat-umat Tuhan yang kehidupannya, pemikirannya seperti orang dunia. Karena terhanyut. Padahal ini umat Tuhan. Umat Tuhan harusnya memegang firman, berlandaskan pada firman. Firman Tuhan jadi pedoman. Tapi waktu ada masalah, firman Tuhan sudah terlepas dari hati dan kehidupan umat Tuhan ini. Karena apa? Hati dan hidupnya terhanyut oleh masalah, terhanyut kepada keduniawian, sehingga akhirnya mereka bertindak, berpikir, berkata seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini sering terjadi. Saya dapati ada umat-umat Tuhan, bahkan banyak umat Tuhan, waktu melewati masalah, menghadapi masalah, hidupnya terhanyut oleh masalah, terhanyut kepada keduniawian, sehingga cara mereka, pikiran mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka, semuanya seperti orang dunia. Tidak ada bedanya sama orang dunia. Karena apa? Di bawah hanyut. Alkitab berkata dalam kitab Roma pasal 12 di ayat yang kedua, kasih sekatnya Kisah Para Rasul pasal 27. Kita buka dulu Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Alkitab dengan tegas berkata jangan jadi serupa dengan dunia. Tidak boleh sama dengan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tidak boleh sama. Jangan jadi serupa. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Disuruh berubah menjadi kehidupan yang semakin indah, semakin benar di hadapan Tuhan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Kalau umat Tuhan tidak serupa dengan dunia, dia berubah, pemikirannya diubahkan sesuai dengan firman Tuhan, dia akhirnya bisa ngerti, oh kehendak Tuhan dalam hidupku itu bagaimana ya. Dan dikatakan ciri kehendak Tuhan itu baik, berkenan kepada Allah, dan sempurna. Itu kehendak Tuhan. Banyak umat Tuhan sulit untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena apa? Hidupnya seperti orang dunia. Waktu menghadapi tantangan masalah, dia terhanyut, dibawa kepada keadaan seperti orang dunia. Akhirnya berpikir, berkata, bersikap, bertindak seperti orang dunia. Tidak kelihatan beda dengan orang dunia, padahal umat Tuhan. Nah ini tidak heran, akhirnya masalah membuat kehidupan seorang umat Tuhan jadi semakin tidak indah di hadapan Tuhan. Jadi semakin kacau, semakin buruk di hadapan Tuhan. Bahkan akhirnya hancur. Ya. Jadi yang pertama, kesesakan, kesulitan tidak akan membuat hidup kita terpuruk atau tidak indah jikalau kita tidak terhanyut. Yang membuat kita jadi seperti orang dunia. Kalau kita jadi seperti orang dunia, pasti masalah itu akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Masalah tidak akan membuat hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Ya ini yang pertama. Ya, jadi supaya kesesakan, kesulitan, masalah tidak membuat hidup kita hancur, tapi membuat hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan, maka yang pertama yang perlu kita perhatikan, jangan terhanyut. Jangan sampai masalah membuat kita terhanyut, sehingga akhirnya kehidupan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, orang dunia luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya hidupnya tidak indah di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kesesakan, kesulitan bisa membuat hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan? Kembali di Kisah Para Rasul pasal 27 di ayat yang ke-18. Karena kami sangat hebat diombak-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Nah ini di kapal itu ya, waktu itu kan terus dihantam oleh angin badai sampai pada satu titik dikatakan akhirnya muatan kapal dibuang ke laut. Wah, muatan kapal ini bukan hanya perlengkapan pakaian, tetapi juga mungkin bahan makanan, bahkan alat-alat kapal yang tentu sangat dibutuhkan untuk perjalanan mereka menggunakan kapal itu juga dibuang. Apa artinya? Seringkali kesulitan, tantangan, masalah yang terjadi dalam kehidupan seorang umat Tuhan membuat umat Tuhan membuang hal-hal yang berharga dalam hidupnya. Sekali lagi, kesulitan, tantangan, masalah seringkali membuat seorang umat Tuhan membuang hal-hal yang berharga di dalam hidupnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak, apa hal-hal yang berharga? Kalau di kapal, tadi hal-hal yang berharga ya bahan makanan, peralatan kapal, itu hal-hal yang berharga yang ada di dalam kapal. Yang tentu kalau kondisi cuaca baik, tidak mungkin itu dibuang, tidak mungkin. Karena itu sangat dibutuhkan, sangat berguna bagi seluruh penumpang kapal. Tapi karena kondisi angin badai membuat satu persatu yang berguna itu dibuang. Ada umat Tuhan juga yang seperti itu. Dia membuang hal-hal yang berharga dalam hidupnya ketika dia mengalami tantangan, masalah, kesulitan. Amsal pasal 3 mencatat, mari kita lihat sudah boleh, beberapa ayat yang menunjukkan apa hal-hal yang berharga yang seringkali dibuang oleh umat Tuhan ketika mereka menghadapi atau mengalami sesuatu. Amsal pasal 3 di ayat yang ketiga.
Amsal 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ternyata salah satu yang berharga dalam hidup umat Tuhan itu adalah kasih dan setia. Amsal berkata, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Dengan kata lain, janganlah kasih dan setia itu kau buang dari hidupmu. Ada umat Tuhan waktu menghadapi masalah, kasihnya dibuang. Kasih kepada keluarga dibuang karena ada masalah. Kasih kepada Tuhan dibuang karena ada masalah. Kesetiaannya juga dibuang. Ya, kesetiaan kepada keluarga, kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada pekerjaan, semua dibuang karena ada masalah, kesulitan. Nah, seharusnya sebagai umat Tuhan, kalau kita rindu supaya masalah kesulitan membuat hidup kita semakin indah, berkenan di hadapan Tuhan, maka jangan buang hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Contohnya kasih dan setia. Jangan dibuang, justru harus dipegang. Ketika ada masalah, saya tetap mengasihi Tuhan. Ketika ada masalah, saya tetap setia kepada Tuhan. Ketika ada masalah, saya tetap mengasihi keluarga saya. Ketika ada masalah, saya tetap setia kepada keluarga saya. Kasih dan setia menjadi hal yang harus tetap dipegang, karena ini berharga dalam hidup umat Tuhan. Yang lain, apalagi Pak, yang berharga, yang gak boleh dibuang. Amsal pasal 4 di ayat yang ke-6. Amsal 4 ayat yang ke-6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, kasihlah hikmat, maka engkau akan dijaganya. Amsal 4 berkata, jangan tinggalkan hikmat. Ada umat Tuhan waktu menghadapi masalah, hikmatnya dibuang. Tentu hikmat yang dimaksud sini bukan hikmat manusia ya. Kalau hikmat manusia itu sering salah, hikmat manusia itu sering keliru. Mengapa? Karena manusia kan terbatas, hikmatnya juga terbatas. Nah, yang dimaksud hikmat di sini adalah hikmat Tuhan. Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Jadi hikmat yang dimaksud ini adalah hikmat yang dari Tuhan. Nah, hikmat yang dari Tuhan jangan dibuang, supaya ini jadi pegangan, jadi tuntunan. Kalau kita melangkah, kalau kita membuat keputusan, tetap punya hikmat. Meskipun ada masalah, hikmat yang dari Tuhan tetap dipegang, sehingga kita bertindak tidak gegabah, bertindak tetap hati-hati, bertindak tidak sembrono. Yosua pasal 1 dikatakan, kalau engkau memegang firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, pegang teguh firman Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu bicara tentang firman Tuhan. Pegang teguh, jangan dibuang, saudara. Tapi ada umat Tuhan yang justru sebaliknya. Ya, karena dia menghadapi masalah, kesulitan, mungkin dia kecewa dan sebagainya, akhirnya hikmat malah dibuang. Padahal hikmat dibutuhkan supaya tidak salah membuat keputusan. Hikmatnya dibuang. Hikmat yang dari Tuhan dibuang, pakai hikmat yang dari manusia. Akhirnya apa? Salah membuat keputusan, salah melangkah. Semakin besar masalahnya, semakin gak karu-karuan hidupnya. Ya, jangan buang hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Kasih, kesetiaan, hikmat, jangan dibuang. Justru harus semakin dipegang teguh. Supaya apa? Masalah membuat hidup kita semakin indah, berkenan di hadapan Tuhan. Amsal pasal 21 berkata, kita lihat ya, Amsal pasal 21 di ayat yang ke-21. Amsal 21 di ayat yang ke-21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan,
kebenaran, dan kehormatan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih. Jadi kasih, kesetiaan, hikmat, termasuk dikatakan ini kebenaran, tidak boleh dibuang, justru harus dikejar. Kata dikejar itu berarti Bapak Ibu Saudara, saya berusaha sungguh-sungguh, berusaha dengan kuat, sekuat tenaga untuk bisa meraihnya. Itu kata mengejar. Ya, kalau jalan kan santai. Tapi kalau mengejar ini berarti seperti orang lari, berupaya, berusaha sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga untuk bisa meraih, untuk bisa mendapatnya. Nah, apa yang perlu dikejar? Dikatakan Amsal 21 yang perlu dikejar itu kebenaran, kasih. Ini hal-hal yang berharga. Kembali diulang tentang kasih, disebutkan juga tentang kebenaran, berkaitan dengan hikmat yang datang dari Tuhan, yang adalah firman Tuhan. Itu kebenaran. Kejar, jangan tambah jauh, jangan tambah dibuang. Hidup kita jadi semakin terpuruk, hidup kita jadi semakin tidak indah di hadapan Tuhan, dan akhirnya hidup umat Tuhan hancur. Ya, ini hal yang kedua. Jadi kalau kita merindukan masalah, tantangan, kesulitan, kesesakan membuat hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan, yang pertama, jangan terhanyut, sehingga membuat kita hanya jadi seperti orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan. Pikirannya, perkataannya, perbuatannya jadi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini berarti sudah terhanyut. Masalah akan menghancurkan hidup umat Tuhan yang seperti ini. Yang kedua, kalau kita rindu masalah kesulitan membuat hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan, maka yang kedua, jangan buang hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Kasih, kesetiaan, hikmat yang dari Tuhan, itu bicara firman Tuhan, kebenaran, jangan dibuang, malah dikejar lebih lagi. Dikejar, diupayakan, diusahakan untuk bisa menggapai, mendapat yang lebih lagi. Karena itu kita butuhkan untuk membuat hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, bagaimana supaya tantangan, masalah, kesulitan, kesesakan membuat hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan? Yang ketiga, kembali di Kisah Para Rasul pasal 27 di ayat yang ke-20 dan 22. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 20 dan 22. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Ini yang tadi saya ceritakan di awal, tidak nampak matahari, tidak nampak bintang-bintang, tertutup oleh awan yang gelap, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dikatakan putuslah segala harapan kami. Ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku, Paulus, menasihatkan kamu, menasihatkan kepada para penumpang kapal yang lain, supaya kamu tetap bertabah hati. Sekali lagi, tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita ketika ada masalah, kesulitan tidak hancur, tidak terpuruk, tapi hidup kita menjadi semakin indah, berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dikatakan pada ayat yang 20, orang-orang yang ada di kapal itu semuanya putus asa. Mereka kehilangan harapan. Karena itu tadi ya, sudah tidak melihat matahari, tidak melihat bintang, yang ada awan yang gelap, kapalnya diombang-ambingkan oleh angin badai sekian belas hari. Sudah mereka merasa putus asa, tidak ada harapan sudah. Tinggal tunggu saatnya untuk kapal tenggelam dan mati. Nah, seringkali umat Tuhan juga begitu. Waktu ada masalah-masalah kesulitan, mereka merasa, aduh, hidup kok sulit ya. Bahkan mungkin masalahnya semakin besar, wah, semakin terpuruk, semakin kehilangan harapan, bahkan akhirnya putus asa. Dan tidak sedikit umat Tuhan di tengah putus asa itu, akhirnya mereka mengambil jalan pintas, bunuh diri. Ada umat-umat Tuhan yang bunuh diri.
Berulang kali saya katakan, ya, bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah. Bunuh diri itu justru membawa seseorang masuk dalam masalah yang jauh lebih besar. Mengapa? Karena bunuh diri adalah tindakan melawan kedaulatan Tuhan. Belum waktunya mati kok sudah memutuskan untuk mati. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu, hai orang bodoh? Alkitab berkata demikian. Jadi orang yang bunuh diri di hadapan Tuhan ini orang bodoh. Jalan tercepat menuju ke neraka, siksaan kekal. Jadi bunuh diri bukan menyelesaikan masalah. Kelihatannya mungkin aku bunuh diri, aku mengakhiri hidupku di dunia ini, aku tidak mengalami masalah di dunia. Betul, karena sudah meninggalkan dunia kan, tidak mengalami masalah di dunia sekarang ini. Betul, tapi mengalami masalah di dunia yang akan datang, yaitu masuk ke neraka. Dan di neraka bukan cuma 70 tahun, bukan cuma 80 tahun. Di neraka sifatnya kekal. Kita di dunia mengalami masalah cuma sekian puluh tahun selama hidup kita di dunia. Ya, kalau umur hidup di dunia 70 tahun, yang alami masalah cuma selama 70 tahun saja. Setelah itu sudah tidak alami masalah di dunia lagi. Kan di dunia cuma sementara. Tapi kalau mengalami masalah di neraka, sifatnya kekal. Jadi karena itu jangan sampai ya ada umat Tuhan yang maaf jadi orang yang bodoh di mata Tuhan dengan bunuh diri, mengakhiri hidupnya sebelum waktunya. Meskipun mungkin ada masalah yang menurut kita besar, berat, sehingga membuat akhirnya kehilangan harapan dan putus asa, jangan sampai bunuh diri. Ya, nah saya juga tidak berani menghakimi ya kalau ada orang bunuh diri, lalu saya ditanya, Pak, kalau orang ini bunuh diri apakah dia pasti masuk neraka? Saya tidak berani menghakimi, karena itu kan urusannya Tuhan. Siapa tahu di detik-detik terakhir sebelum mati, saat mungkin dia gantung diri, detik-detik terakhir sebelum mati dia bertobat, dia minta ampun, lalu mati. Ya saya nggak tahu. Ada kesempatan kan untuk dia selamat. Tapi masalahnya kan tidak semua orang punya kesempatan begitu. Nah kalau bunuh diri langsung sek mati, tidak ada kesempatan. Ya tidak bisa bertobat. Ya kan? Jadi saya tidak berani menghakimi atau memastikan orang yang kalau bunuh diri itu orang ini pasti masuk neraka. Saya tidak berani memastikan. Itu urusannya dengan Tuhan. Tapi tindakan bunuh diri sendiri adalah tindakan melawan kedaulatan Tuhan. Dan itu pasti dosa yang besar, mengakibatkan masuk ke dalam siksaan yang kekal selama-lamanya. Nah kita kembali. Jadi waktu itu karena situasi yang seperti itu akhirnya semua orang yang ada di kapal itu, kecuali Paulus tentunya ya, semua sudah putus asa, kehilangan harapan. Tapi Paulus bangkit. Di ayat yang ke-22, Paulus bangkit, berdiri dan berkata, aku menasihati kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Yang ketiga, supaya masalah kesesakan bisa membuat hidup kita semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka yang ketiga, jangan putus asa, tapi justru tetap tabah hati. Tabah hati itu terjemahan lain berkata kuat hati, teguh hati, punya ketetapan hati. Ya. Nah, Paulus berkata kepada semua awak kapal dan penumpang kapal, jangan putus asa, tetap tabah hati, tetap percaya karena Tuhan berfirman kepadaku, seisi kapal ini akan selamat, tidak ada yang akan binasa, semua selamat. Yang hancur cuma kapalnya, tapi semua penumpangnya selamat. Dan betul kalau Bapak Ibu nanti baca ayat berikutnya ternyata betul. Ya, itu seisi kapal itu semuanya selamat, 276 penumpang semuanya hidup. Meskipun dalam situasi yang mencekam seperti itu, tapi sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Paulus kepada semua penumpang kapal, mereka selamat. Mereka akhirnya bisa terdampar di sebuah pulau. Pulau itu bernama Pulau Malta. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Ya, kapalnya hancur, tapi semua penumpangnya selamat. Jadi yang ketiga, kalau kita mau supaya masalah kesesakan, kesulitan tidak membuat hidup kita terpuruk dan hancur, tapi membuat hidup kita semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan, maka yang ketiga, jangan pernah putus asa. Sesulit apapun masalah tantangan yang kita hadapi, jangan pernah putus asa. Karena di dalam Tuhan itu selalu ada harapan.
selalu ada harapan. Ya, Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Ini ayat-ayat yang hampir terakhir. Setelah pelayan-pelayan mimbar dan pelayan perjamuan kudus bersiap untuk maju di depan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Luar biasa ya. Ayat ini berkata, kami ditindas, kami habis akal. Nah, bicara tentang habis akal kan biasanya bicara tentang orang yang sudah tidak bisa mikir lagi, so, ya. Pikirannya sudah mentok gitu, so. Nah, biasanya orang kalau pikirannya sudah mentok, akhirnya kehilangan harapan, putus asa. Tapi Paulus berkata, kami habis akal, secara akal tidak bisa mikir lagi, tapi tidak putus asa. Ini umat Tuhan yang benar. Ya, mengapa? Dalam situasi terjepit, dalam situasi sudah tidak bisa mikir lagi, pikirannya sudah mentok, tapi bisa tetap tidak putus asa. Mengapa? Ayo kita baca sebagai ayat yang terakhir, Ibrani pasal 12 di ayat yang ketiga. Ibrani pasal 12 di ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dianya Roh besar, berarti bicara tentang Tuhan, tentang Allah. Ingatlah selalu akan Tuhan, ingatlah selalu akan Allah, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara waktu situasi terjepit, habis akal, gak bisa mikir lagi, pikirannya sudah mentok mungkin gitu saudara. Tapi supaya bisa tidak putus asa gimana Pak? Jawabannya dikatakan firman Tuhan, ingatlah selalu akan Tuhan. Kalau kita ingat kita ini punya Tuhan, meskipun kita habis akal, kita tidak akan putus asa. Mengapa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang jauh lebih besar daripada tantangan masalah yang kita hadapi. Sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, tidak ada yang bisa menutup jalan yang dari Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup membuka jalan bagi kita, meskipun saat kelihatannya tidak ada jalan. Bapak Ibu baca di Alkitab banyak ya perkara-perkara besar yang terjadi yang Tuhan buat saat umatnya tidak ada jalan. Waktu Israel dikejar oleh pasukan Mesir, mereka sudah keluar dari Mesir, berjalan sekian lama sampai di dekat laut Teberau atau laut Kolsom itu. Mereka mau menyeberang tapi bingung gimana caranya nyebrang. Tidak ada kapal, jumlah mereka banyak. Di belakang mereka lihat ada pasukan Mesir mengejar, hendak menangkap dan membunuh mereka. Secara manusia tidak ada jalan, buntu jalannya. Tapi Tuhan buat jalan. Jalan Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Laut itu bisa terbelah, airnya bisa terbelah, air laut terbelah, jadi bagikan seperti dinding. Belum pernah terjadi hal yang seperti itu, karena memang secara pikiran manusia tidak mungkin ya air itu bisa terbelah lalu jadi seperti kayak dinding, tidak mungkin juga. Tapi Tuhan bisa melakukan segala perkara, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi Bapak Saudara lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita rindu tantangan masalah kesulitan yang kita hadapi tidak membuat hidup kita terpuruk, tapi kita rindu membuat hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan, maka yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan, jangan terhanyut, sehingga membuat kita jadi seperti orang dunia. Jangan, tetap ya pegang kebenaran. Yang kedua dikatakan jangan buang hal-hal yang berharga, kasih, kesetiaan, hikmat, kebenaran, tetap pegang, bahkan dikejar lebih lagi. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan putus asa. Sesulit apapun masalah tantangan yang kita hadapi, bersama dengan Tuhan kita akan dapat kekuatan yang baru. Dan bersama dengan Tuhan kita akan meraih kemenangan yang Tuhan sediakan buat umat-umatnya yang sungguh percaya kepadanya.
Kita akan datang kepada Tuhan. Silakan berani dan pelayan Roh Kudus itu maju ke depan. Buat satu pujian kita katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selamat ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, besar dan ajaib buat kita. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan cara dan jalan buat kami ketika kami menghadapi masalah, kesulitan, kesesakan dalam hidup ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tetapi ternyata masalah kesulitan bisa membuat hidup kami tidak terpuruk, tetapi membuat hidup kami semakin indah di hadapan Tuhan. Maka ada 3 hal yang harus kami perhatikan, 3 hal yang harus kami lakukan supaya hidup kami menjadi semakin indah di hadapan Tuhan lewat masalah kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Yang pertama, firman Tuhan berkata supaya kami tidak terhanyut. Umat Tuhan yang terhanyut akan membuat berpikir, berkata, bertindak seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, sehingga akhirnya hidupnya terpuruk, hidupnya tidak lagi indah di hadapan Tuhan karena berpikir, berkata, bertindak seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu yang kedua, firman Tuhan katakan supaya hidup kami menjadi semakin indah lewat masalah, tantangan, kesulitan yang kami hadapi, maka kami harus mengejar hal-hal yang berharga. Jangan dibuang, tetapi justru dipegang dan dikejar. Kasih, kesetiaan, hikmat, kebenaran kami pegang teguh. Bahkan kami kejar, kami upayakan dengan sekuat tenaga untuk kami bisa meraih mendapatnya lebih lagi, sehingga kami bisa menghadapi tantangan masalah kesulitan dan membuat hidup kami semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata supaya kami tidak putus asa, tidak kehilangan pengharapan. Meskipun sulit masalah yang kami hadapi, berat tantangan yang kami hadapi, tetapi kami tetap tidak putus asa.
secara manusia mungkin terjepit, habis akal, tapi tetap kami tidak putus asa. Mengapa? Karena kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan Yesus, Allah penyelamat kami, yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan sanggup membuka jalan bagi kami saat seakan tiada jalan. Namun di dalam Tuhan, bersama Tuhan, Tuhan sanggup membuka jalan yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima bersama pada pagi hari ini, sehingga kami bukan hanya sekedar tahu dan mengerti firman, tetapi kami boleh mempraktekkan, melakukan firman dalam hidup kami, sehingga ketika ada masalah kesulitan, hidup kami boleh semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus di dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang telah kami katakan, yang telah kami pikirkan, yang telah kami lakukan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, atas segala dosa yang sudah kami lakukan, yang sudah kami ucapkan, yang sudah kami pikirkan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan Tuhan. Biarlah Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus di dalam perjamuan kudus. Engkau memberkati roti dan anggur yang akan kami terima. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini menjadikan iman kami semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan perjamuan kudus, nanti Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima langsung disiapkan, dibuka ya, dibaca ayat firman Tuhan yang ada di hosti, dan yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan bisa bangkit berdiri. Ya, yang belum tetap tinggal duduk, yang sudah menerima bangkit berdiri supaya dapat diketahui oleh para pelayan perjamuan kudus sehingga tidak ada yang terlewatkan. Bersama kita katakan lewat pujian. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di pesta-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang
bersama dengan Tuhan, kami akan bisa meraih kemenangan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan buat setiap kami, umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menguduskan, melayakkan setiap kami. Bahkan Engkau sudah memberkati roti dan anggur yang telah kami terima. Sekarang dengan mata yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, kami umat-umat Tuhan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Terima kasih untuk kasih yang ajaib yang sudah dinyatakan bagi kami. Kalau nyawa tidak disayangkan, diberikan kepada kami, apalagi segala perkara yang lain. Karena itu biarlah kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan, Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari sekarang umat Tuhan, kekasih Tuhan, kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Mari angkat hati dan suara kita, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus, maka kekuatan yang baru sudah mengalir atas setiap kami umat-umat-Mu, sehingga meskipun kami diizinkan Tuhan menghadapi tantangan masalah kesulitan, kami tidak goyah, kami tidak putus asa, tapi kami boleh tetap teguh iman kami kepadamu ya Tuhan. Dengan hati yang tabah, dengan hati yang tegar, kami menghadapi semua bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, karena Engkau selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Berkat-Mu Kau curahkan atas setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jikalau ada mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan mungkin ada yang sedang menghadapi tantangan masalah kesulitan, biarlah dengan iman yang teguh mereka boleh tetap percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Memberkati kita sekali.